Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 11 izin izin untuk mempresentasikan hasil belajar kami, yaitu JEL. Langsung saja kita masuk kepada materi. Oke, jadi eh, ini adalah JEL. Adalah suatu sediaan semi-solid. Kita langsung saja masuk kepada definisi. Apa itu gel? Gel kadang-kadang disebut jelly, yaitu suatu adalah sistem semisolid yang terdiri dari dispersi molekul kecil atau besar dalam kendaraan cairan air yang dijadikan seperti jelly dengan penambahan gelling agent. Jadi gel ini eh, molekul-molekul kecil yang berada di dalam fase air yang seperti jelly. Jika dilihat seperti jelly, mirip jelly, dengan penambahan gelling agent. Menurut Farmakope sendiri, sediaan semisolid yang mengandung zat obat terdispersi dalam basis yang sesuai, yang biasanya berupa sistem koloid berbentuk jaringan tiga dimensi yang kaku atau setengah kaku, terdiri dari molekul polimer yang terdispersi dalam cairan. Itu dari menurut Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Selanjutnya pemateri kita yaitu Ahsan Fama Yusuf, pembagian daripada gel. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, Saudara Aril. Baik, gel berdasarkan klasifikasinya, gel terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu gel organik atau yang basisnya organik, terdiri dari karbomer atau HPMC, hidropropil metil selulosa. Selanjutnya ada gel anorganik, terdiri dari dua bahan, yaitu bentonit gel atau aluminium hidroksida gel. Selanjutnya ada gel hidrofilik atau lipofilik. Yang pertama ada hidrogel, yaitu mengandung air sebagai media utama. Organel merupakan gel yang berbasis minyak atau mengandung minyak. Selanjutnya, klasifikasi gel berdasarkan bentuknya terbagi menjadi empat. Ada kumparan acak, helix, batang, dan bangunan kartu. Contoh dari kumparan acak yaitu basis NaCMC atau natrium selulosa. Kemudian ada helix yang berupa pektin gelatin. Kemudian untuk bentuk batang biasanya menggunakan basis santan gam atau guar gam. Selanjutnya untuk bangunan kartu biasa menggunakan basis bentonit atau laponit. Selanjutnya formulasi gel. Gel terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu agen pembentuk gel sendiri atau basis gel seperti karbopol, HPMC, dan NaCMC. Selanjutnya ada zat aktif atau zat obat yang terkandung di dalam gel. Ini tergantung dari indikasi, misalnya untuk zat aktif misalnya analgesik, antiinflamasi, atau antiseptik. Selanjutnya gel mengandung pelarut bisa berupa air, etanol, ataupun gliserin tergantung dari farmakokimia zat aktif. Selanjutnya ada penstabil pH, biasa digunakan tritanolamin atau natrium hidroksida. Selanjutnya pengawet berfungsi untuk mengawetkan sediaan gel agar tidak mudah terkontaminasi oleh mikroba. Biasa digunakan paraben ataupun fenoksitena, fenoksite, fenoksitanol. Sorry. Selanjutnya ada karakteristik dari gel. eh, Berdasarkan literatur, gel yang ideal memiliki beberapa karakteristik khusus seperti transparan atau semi-transparan, mudah diaplikasikan dan diratakan pada kulit, tidak lengket dan cepat mengering, stabil selama masa penyimpanan, dan melekat pada kulit atau membran mukosa sesuai dengan tujuan penggunaan. Selanjutnya, beberapa keuntungan dan kerugian dari sediaan gel sendiri. Yang pertama, cepat melepaskan zat aktif. Kedua, efek lokal yang lebih kuat. Kemudian tidak berminyak, memiliki sensasi yang dingin ketika digunakan, dan keterbatasannya sendiri yang pertama itu rentan terhadap kontaminasi mikroba karena
basis gel umumnya menggunakan air. Selanjutnya bisa menyebabkan iritasi pada individu yang memiliki kulit sensitif. Selanjutnya ada aplikasi dari sediaan gel. Yang pertama tentu topikal. Biasanya sediaan-sediaan berbentuk gel ada obat antiinflamasi, antibakteri, dan antifungi. Selanjutnya untuk bentuk oral atau tujuan penggunaan oral biasanya untuk anestesi mukosa. Contohnya ada lidocaine gel. Selanjutnya gel untuk tujuan penggunaan pada mata ada gel okular seperti Carbomer gel. Selanjutnya untuk penggunaan rektal atau vaginal biasanya ada gel kontrasepsi atau gel untuk terapi hormonal. Selanjutnya untuk materi evaluasi gel saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada evaluasi gel. Nah, evaluasi gel itu dilakukan untuk menjamin mutu sediaan salep. Dan beberapa uji yang dilakukan yaitu seperti uji fisik, kimia, dan mikrobiologi guna menjamin konsistensi, stabilitas, dan keamanan produk. Eh, Pengamatan awal dilakukan terhadap penampilan yang meliputi warna, kejernihan, dan homogenitas. Penilaian ini bersifat visual dan bertujuan untuk mendeteksi adanya perubahan warna, pemisahan fase, atau partikel kasar yang tidak seharusnya ada. Sediaan yang baik seharusnya tampak homogen dan tidak ada mengandung butiran kasar atau gumpalan. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian viskositas. Untuk mengetahui kekentalan dan konsistensi salep, viskositas sangat berpengaruh pada kemudahan aplikasi dan penyebaran salep pada permukaan kulit. Pengujian ini Pengujian ini umumnya dilakukan dengan menggunakan viskometer tipe Brockfield, di mana rotor diputar dengan sampel salep dan hambatan terhadap putaran akan dibaca sebagai nilai viskositasnya. Nilai viskositas yang sesuai menjamin kenyamanan penggunaan serta kestabilan struktur sediaan selama penyimpanan. Selanjutnya ada pengujian pH yang merupakan langkah penting, terutama untuk salep topikal karena pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan iritasi kulit. Jika pH dilakukan dengan mencampurkan sejumlah salep ke dalam air suling dalam perbandingan tertentu, kemudian diukur dengan pH meter, nilai pH meter ideal untuk salep topikal berkisar antara 4,5 hingga 6,5 menyesuaikan dengan pH fisiologis kulit. Selanjutnya ada uji homogenitas bertujuan memastikan bahwa zat aktif dan eksipien terdispersi merata dalam sistem. Uji ini dilakukan dengan mengambil sedikit salep dan mengoleskannya di atas Ob- eh, kaca. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya terang untuk melihat ada tidaknya partikel kasar atau distribusi yang tidak merata. Sediaan yang homogen akan memperlihatkan penampilan halus dan konsistensi di seluruh permukaan. Untuk menilai efektivitas pelepasan obat dari salep, dilakukan uji lepas zat aktif yang umumnya memakai alat difusi sel Franz. Dalam metode ini, salep dioleskan pada membran semi permeabel yang memisahkan dua kompartemen, yakni kompartemen donor dan kompartemen reseptor. Kompartemen reseptor disirkulasi dan dijaga pada suhu fisiologis kurang lebih 37 derajat Celcius. Sampel diambil secara berkala dari bagian reseptor dan dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis atau metode lain yang sesuai. Uji ini memberikan gambaran tentang seberapa cepat dan banyak zat aktif dilepaskan dari salep ke kulit atau jaringan target. Pengujian stabilitas dilakukan untuk melihat kestabilan sediaan selama penyimpanan. Sediaan biasanya disimpan dalam kondisi terakserasasi seperti pada suhu 40 derajat Celcius dan kelembapan relatif 75% selama minimal 6 bulan. Selama periode ini dilakukan pengamatan berkala terhadap parameter fisik dan kimia seperti perubahan warna, bau, viskositas, pH, serta kadar zat aktif.
Sediaan dikatakan stabil jika tidak mengalami perubahan signifikan terhadap parameter-parameter tersebut. Untuk memastikan keamanan mikrobiologis, dilakukan uji mikrobiologi terhadap sediaan salep. Sampel salep diencerkan dalam larutan buffer steril, kemudian dinokulasi ke dalam media kultur seperti agar nutrien atau saburot agar. Tergantung jenis mikroba yang diuji. Setelah inkubasi, dihitung jumlah koloni mikroba dan uji keberadaan mikroba patogen seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Sediaan dikatakan memenuhi syarat jika total mikroba tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan dan bebas dari mikroba patogen tersebut. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja materi untuk gel kita hari ini. Adapun daftar pustakanya yaitu ada dari Allen atau biasa kita kenal dengan Hansel, terus ada dari Gibson, Lahman, dan terakhir ada Exipen dari Rowe. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 atas nama saya sebagai moderator dan pemateri pertama Ahmad Aril dan pemateri kedua Hasan Famha Yusuf dan pemateri kita ketiga adalah Reski Nurfadila pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.